Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 3, kelas S4B. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Gedung Perpustakaan Glossary. Apa itu perpustakaan Glossary? Nama Glossary merupakan kepanjangan dari Glossarium Library. Perpustakaan Glossary merupakan perpustakaan dengan bangunan ramah lingkungan atau green building, di mana dalam proses perencanaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan peruntuhan selalu mengutamakan penghematan sumber daya alam seminimal mungkin, pemanfaatan lahan dengan bijak, mengurangi dampak terhadap lingkungan, menjaga kualitas mutu udara, dan memprioritaskan kesehatan penghuninya serta lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, alasan membangun perpustakaan Glossary. Kami membangun perpustakaan Glossary ini untuk mengembangkan kebiasaan membaca dan belajar seumur hidup, yang dapat membantu meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Kami memilih lokasi pembangunan perpustakaan Glossary ini berdasarkan akses yang sangat strategis dan juga masih banyak lahan yang kosong, sehingga kami dapat membangun gedung perpustakaan Glossary ini. Kami tidak lupa dengan pentingnya ruang terbuka hijau di lingkungan gedung, sehingga kami menyiapkan banyak pohon di sekitar gedung untuk daerah resapan air dan penyerapan karbon dioksidanya. Selain itu, perpustakaan umum di Depok hanyalah ada satu. Ini merupakan sketsa denah tampak atas luar gedung perpustakaan Glossary. Ini merupakan sketsa denah tampak atas dalam gedung perpustakaan Glossary. Letak denah perpustakaan Glossary. Yang pertama, menggunakan konsep green building. Model bangunan perpustakaan Glossary menggunakan konsep green building, karena pepohonan yang mengelilingi gedung membawa kesan sejuk dan nyaman untuk para pengunjung, sekaligus sebagai fungsi penghijauan. Yang kedua, perpustakaan juga menyediakan beberapa area parkir. Area parkir ini memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari gedung, sehingga dapat memudahkan pengunjung untuk masuk ke perpustakaan Glossary. Dan kami menyediakan area parkir sepeda sebagai bentuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Yang ketiga, menyediakan musola. Perpustakaan juga menyediakan musola di setiap lantai agar memudahkan pengunjung Muslim untuk melakukan ibadah. Kebun dan pepohonan. Kebun dan pepohonan yang ada di sekitar gedung juga berfungsi untuk peredam suara, sebagai hiasan, peneduh, dan juga sebagai persyaratan ruang terbuka hijau untuk gedung perpustakaan yang bertujuan untuk penghijauan dan juga penyerapan. Yang kelima adalah Taman Membaca dan Pendopo. Taman Membaca dan Pendopo ini berfungsi sebagai ruang publik yang dibangun untuk melayani pengunjung perpustakaan yang ingin membaca dengan suasana yang berbeda dan juga bisa membaca di ruang terbuka. Yang keenam adalah kafetaria dan coffee shop. Kafeteria dan coffee shop yang berada di luar perpustakaan dapat digunakan pengunjung untuk makan dan menikmati kopi. Fungsi perpustakaan Glossary. Yang pertama, fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan perpustakaan ini bertugas menyimpan koleksi atau informasi yang diterimanya. Yang kedua, fungsi edukatif. Fungsi edukatif perpustakaan berfungsi sebagai tempat belajar mandiri, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk tempat belajar baik untuk warga sekitar maupun pendatang lainnya. Ini merupakan salah satu alasan dibuatnya perpustakaan di daerah tersebut. Yang ketiga, fungsi informatif. Fungsi informatif perpustakaan mempunyai arti informasi yang dibutuhkan pengguna dapat dicari di perpustakaan. Yang keempat, fungsi penelitian. Fungsi penelitian perpustakaan memiliki
Arti sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan dapat dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Fungsi yang kelima yaitu fungsi kultural. Fungsi kultural perpustakaan menyimpan khasanah budaya bangsa serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat. Perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. Perpustakaan ini menyediakan bahan pustaka baik cetak maupun elektronik. Fungsi yang terakhir adalah fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat dan sarana yang dapat memberikan hiburan pada penggunanya, dikarenakan di dalam perpustakaan yang kita buat tidak menyediakan koleksi buku saja, tetapi dilengkapi dengan sarana audiovisual seperti komputer dan juga menyediakan coffee shop bagi yang ingin membaca buku dengan suasana lain, ataupun membaca buku di halaman terbuka seperti pendopo atau taman membaca, dan masih banyak sarana yang lainnya. Pembangunan perpustakaan menurut prinsip PLH. Yang pertama, perpustakaan glossary menggunakan konsep green building dengan material ramah lingkungan seperti menggunakan bahan aluminium untuk kusen jendela dan pintu. Dikarenakan bahan aluminium ini memiliki keunggulan, yaitu dapat didaur ulang, bebas racun, dan efisiensi energi. Yang kedua, sumber energi yang digunakan adalah dengan energi matahari. Kami menggunakan panel surya yang memanfaatkan energi matahari yang ada. Lalu, untuk sumber air, kami menggunakan konsep teknik memanen air hujan dengan membuat talang air yang memiliki fungsi sebagai jalan bagi air hujan yang jatuh ke atap gedung ke tempat penampungan air hujan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.